Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakal ngebahas sebuah film action yang dibumbui dengan sedikit unsur komedi. Film ini berjudul Two Guns, menceritakan tentang satu orang satgas anti narkoba dan satu tentara yang bekerja sama untuk membongkar gembong narkoba di daerah perbatasan Amerika. Baik satgas anti narkoba itu maupun tentara tersebut saling tak mengetahui identitas mereka masing-masing. Sehingga ketika suatu saat mereka berdua diasingkan dari pekerjaannya dikarenakan mereka melanggar perintah dari atasan. Karena terlanjur telah masuk ke dalam kartel narkoba tersebut, mereka berdua memutuskan untuk merampok bank yang menjadi tempat penyimpanan uang pemimpin kartel tersebut. Lantas, untuk apakah mereka berdua merampok bank? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Sini mulai dengan menampilkan dua orang pria bernama Bobby dan Stig. Mereka berdua berpisah di sebuah restoran. Bobby pergi menuju sebuah bank, sementara Stig terlebih dahulu memesan meja serta makan untuk dua orang. Di dalam bank, Bobby menghampiri teller untuk bertanya apakah ia bisa membuka deposito di bank tersebut. Tentu, teller langsung melayaninya dan membantu Bobby dalam membuka deposito miliknya. Sang teller menjelaskan bahwa Bobby berhak membuka dan menutup deposito miliknya kapanpun yang ia mau. Setelah berterima kasih atas beberapa perbincangan antara mereka berdua, Bobby pun segera menghampiri Stig ke restoran. Di sana ia memesan makanan dan mulai membahas tentang rencana mereka. Ketika Bobby hendak menjelaskan rencananya, dua orang polisi tiba-tiba datang untuk memesan makanan. Stig pun langsung berinisiatif melakukan tugasnya. Ia pamit pergi ke toilet dan langsung memancing alarm darurat dengan membakarnya. Sontak alarm muncul yang membuat semua pengunjung dialihkan untuk segera keluar. Ketika semua pengunjung telah keluar, mereka berdua tiba-tiba membakar restoran tersebut hingga habis. Lalu scene berganti pada 1 minggu sebelum kejadian, di mana Bobby merupakan rekanan bisnis dari salah satu kartel narkoba terbesar di perbatasan Amerika-Meksiko yang bernama Papi Greco. Saat itu, Stig mengantar Bobby untuk membawa pesanan yang Papi inginkan. Bobby pun diberi hadiah dan tentunya upah sesuai dengan apa yang Bobby kerjakan. Sementara Stig dengan tingkahnya yang tengil, ia memaki setiap anak buah Papi yang tak becus dalam menembak ayam. Karena diledek dengan bahasa yang tak ia mengerti, Stig perlahan langsung memperlihatkan keahliannya. Ia mengambil pistol lalu menembak seluruh kepala ayam tersebut hingga tak tersisa. Tak ingin mencari keributan, Bobby langsung menarik Stig pergi dari markas Papi. Di perjalanan, Bobby mengungkapkan jika mata-mata mereka yang bernama Little Toro telah ditemukan tewas. Ia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri ketika sebuah kepala tersimpan di dalam tas. Kini mereka kebingungan karena tak ada lagi informasi yang bisa mereka dapatkan. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk pergi ke kantor milik Bobby. Di sana, Stig diberi beberapa pertanyaan tentang apa yang ia ketahui. Sementara Bobby diberi peringatan untuk segera menangkap Papi. Bobby beralasan jika ia gagal menangkapnya dikarenakan Papi tak ingin memberi kokain kepadanya. Ia justru lebih memberikan uang tunai yang ia miliki. Karena telah 1 tahun lamanya Bobby menyelidiki kartel yang Papi dirikan dan tak pernah memperlihatkan hasilnya. Pemimpin Bobby memberi tenggat waktu 2 minggu agar Bobby bisa membawa bukti kepada mereka bahwa Papi salah. Jika ia gagal, maka Bobby terpaksa akan ditarik. Di tengah malam, Bobby memikirkan tentang rencana yang Stig berikan padanya. Stig sangat ingin mencuri uang milik Papi yang bernilai $3 juta di dalam bank. Dengan begitu, mereka bisa menuduh Papi telah mencuci uangnya dan akhirnya mereka bisa menangkapnya begitu saja. Tak ada jalan keluar lain selain ide dari Stig. Keesokan harinya, Bobby kembali menghampirinya dan memutuskan untuk setuju dengan ide yang Stig berikan. Stig pun sangat senang. Ia sangat bersemangat untuk melakukan hal itu. Setelah semua persiapan telah siap, seperti yang telah kalian lihat di scene awal di mana mereka berdua membakar restoran yang berseberangan langsung dengan bank yang akan mereka curi. Hal itu mereka lakukan untuk menghilangkan saksi. Dengan begitu, mereka bisa leluasa kabur setelah berhasil mencuri bank. Pada malam harinya, Bobby berbicara pada rekan DEA yang bernama Deb untuk menyiapkan pasukan setelah ia keluar dari bank.
lalu memintanya untuk segera menangkap Stick setelah mereka berhasil mengambil uangnya. Deb setuju dengan hal itu. Mari kita melihat di sisi kehidupan Stick, yang dimana sebelum ia bertemu dengan Bobby pada pagi hari, ternyata ia menemui atasannya terlebih dahulu. Ya, dilihat dari seragamnya dapat dipastikan bahwa Stick adalah salah satu anggota militer angkatan laut. Di sana ia ditugaskan untuk mengambil uang 3 juta dolar milik Papi untuk mereka sita. Sementara itu atasan Stick akan menangkap Papi dan anak buahnya di perbatasan. Pagi hari pun tiba, mereka berdua telah sangat siap untuk merampok. Tetapi sebelum mereka pergi ke bank, mereka berdua justru lebih memilih untuk menghampiri kantor kepolisian terlebih dahulu. Mereka menyuruh semua polisi yang bertugas untuk masuk ke dalam penjara agar mereka tak bisa mengejarnya. Barulah setelah itu mereka ke bank dan merampok. Tak ada yang berani melawan mereka. Ketika perampokan sedang terjadi, Stick terkejut melihat jumlah uang yang ditaksir melebihi 3 juta dolar. Tetapi Bobby tak peduli dan menyuruh Stick untuk mengeluarkan itu semua. Akhirnya semua uang yang berada di bank dibawa oleh mereka menuju perbatasan. Saat sedang beristirahat, Bobby tiba-tiba ingin mengungkapkan sesuatu. Ia telah siap mengeluarkan pistolnya. Namun sayang, Stick ternyata lebih cepat darinya. Stick meminta maaf kepada Bobby. Kemudian ia menembak bahu kirinya. Saat Bobby terjatuh, disitulah terlihat lencana dari kepolisian yang Bobby miliki. Stick tak menyangka jika ia merampok bank bersama polisi. Namun Stick meminta Bobby untuk tetap tenang di sana, maka ia takkan mati. Lalu Stick membawa uang tersebut pergi. Berita perampokan bank tersebar dengan cepat. Pihak dari bank langsung melaporkan perampokan tersebut ke CIA, yang ternyata semua uang yang berada di bank itu adalah milik mereka. Tentu CIA langsung ingin mewawancarai seluruh pegawai dan saksi yang terlihat. Kemudian scene berpindah kepada Stick yang telah berada di kantor militer dengan uang yang ia bawa. Di sana atasan Stick yang bernama Quinch langsung memuji apa yang Stick lakukan. Ia pun menyuruh anak buahnya menghitung semua uang tersebut lalu membawanya ke korpus. Kemudian Quinch juga bertanya pada Stick apakah ia membunuh Bobby. Stick menjawab tidak, karena ia hanya menembak bagian bahu kirinya saja. Mendengar hal itu, Quinch tentu marah, namun ia berusaha untuk menahannya. Ia menjelaskan bahwa dirinya tak ingin ada saksi di perampokan tersebut. Maka dari itu, kini mereka harus mencari jasad dari Bobby. Tim pun segera berangkat. Di satu sisi, Bobby yang terluka berjalan di daerah gurun perbatasan. Tak disangka, sebuah mobil patrol tiba-tiba menghampirinya untuk bertanya identitas pribadi milik Bobby. Tentu hal itu menjadi kesempatan Bobby untuk pulang. Bobby menodongkan senjata pada mereka dan meminta mereka untuk segera memberikan kunci mobilnya. Akhirnya Bobby bisa kembali ke kota menggunakan mobil tersebut. Kembali ke Stick dan Quinch yang tak dapat menemukan keberadaan Bobby yang telah menghilang. Tetapi Quinch berusaha melupakan itu dengan mengajak Stick berbicara. Saat Quinch sedang mengajak Stick berbicara, Stick tiba-tiba menyadari bahwa ia akan dibunuh. Stick pun langsung melawan dan dengan cepat kabur. Terjadi aksi kejar-kejaran di antara mereka, hingga akhirnya Stick bisa kabur setelah ia mengambil kunci mobil yang petugas militer miliki. Lalu scene berpindah kepada Bobby yang kembali menemui Deb di sebuah hotel. Di sana Deb marah kepada Bobby karena telah mengingkari janjinya. Namun Bobby menjelaskan secara detail bahwa ia ditembak oleh Stick dan uang mereka dibawa kabur olehnya. Kini ia berjanji akan mencari keberadaan Stick. Pergerakan CIA dimulai. Mereka menginterogasi salah satu dokter yang mengobati luka tembak dari Bobby. Awalnya dokter itu tak mau menjawab, tetapi karena CIA ini tak segan menembak dirinya, akhirnya mereka berhasil menemukan petunjuk. Mari kita kembali ke Bobby yang mencari keberadaan Stick dengan menghampiri kediamannya. Di sana Bobby tiba-tiba mendengar suara nada dering telepon. Bobby pun mengangkat telepon tersebut yang ternyata berasal dari Stick yang telah siap membidiknya. Bobby bertanya mengapa anggota militer ingin merampok bank milik seorang kartel narkoba. Stick tak menjawab. Ia justru bertanya balik kepada Bobby. Ketika Bobby belum menjawab, Stick tiba-tiba melihat sebuah mobil terparkir.
Ia yakin itu adalah orang-orang yang ingin mencari keberadaan mereka berdua. Akhirnya Stick memberitahu Bobby dan memintanya untuk segera menutup telepon tersebut. Stick akan menuntun Bobby keluar dari tempat tersebut. Dengan penuh hati-hati, Bobby berusaha mengelabui para pria bersenjata tersebut. Hingga akhirnya ia berhasil keluar. Setelah berhasil keluar, Bobby langsung hendak menghampiri atasannya. Tetapi ternyata atasan Bobby sedang diinterogasi oleh agen CIA. Terpaksa Bobby pun dibawa ke dalam dan ikut diinterogasi. Di sana Bobby diberi pertanyaan terkait mengapa ia mengambil uang sebanyak 43 juta dolar miliknya. Dan di mana keberadaan uang itu sekarang. Bobby terdiam. Ia mengaku tak tahu menahu soal perampokan tersebut. Agen CIA mulai penasaran dengan Bobby. Ia memainkan permainan Russian Roulette, di mana nyawa Bobby tergantung dengan pistol yang berada di tangannya. Tetapi ternyata Bobby sangatlah beruntung, di mana pistol yang agen CIA itu tunjukkan tak berfungsi sama sekali. Sehingga ia dipersilahkan untuk pergi karena Bobby tak berguna bagi mereka. Keesokan harinya, Bobby memutuskan untuk mengincar keberadaan Papi. Ia pun telah menyiapkan segalanya. Ketika Papi Greco telah keluar dari kediamannya, Bobby langsung keluar dari mobil dan langsung menembak anak buahnya. Ketika Bobby hendak menyuruh Papi masuk ke dalam mobilnya, sebuah mobil berkecepatan tinggi tiba-tiba datang dan menabrak Papi. Ternyata itu adalah Stick yang langsung mengangkat Papi ke dalam mobilnya. Tak terima incarannya diambil begitu saja, Bobby dan Stick langsung berseteru. Mereka bertengkar dan Bobby meminta Stick untuk sopan kepadanya. Tetapi Stick tak peduli. Sehingga Bobby terpaksa memberinya sedikit pelajaran. Ketika Bobby dan Stick sedang berseteru, anak buah Papi yang masih hidup tiba-tiba menembak mereka berdua. Otomatis fokus Bobby teralihkan sehingga Stick langsung membawa mobilnya kabur. Tak berhenti sampai di situ, Bobby langsung mengejarnya. Terjadilah aksi kejar-kejaran di dataran gurun. Karena saling membenci satu sama lain, mereka memutuskan untuk bertarung menggunakan mobil mereka. Tetapi karena Bobby merasa lelah dengan semua ini, ia meminta Stick untuk menghentikannya. Mereka akhirnya berdamai dan mulai memperkenalkan diri masing-masing. Stick mengaku jika ia adalah seorang anggota militer yang kini tengah diburu oleh atasannya. Sementara Bobby mengaku sebagai anggota DIA yang difitnah telah membunuh bosnya. Kini mereka memiliki rencana untuk menginterogasi Papi Greco. Di sebuah garasi rumah, mereka mendudukkan Papi untuk bertanya terkait uang tersebut. Mengapa uang yang Papi miliki melebihi 3 juta dolar? Papi tertawa, ia menjawab jika mereka merampok bank yang salah. Ternyata uang sebanyak 43 juta itu merupakan uang milik CIA. Itulah alasan mengapa kini mereka berdua sedang dikejar-kejar. Ketika mereka sedang menginterogasi Papi, sebuah cahaya tiba-tiba mendadak muncul. Yang ternyata itu berasal dari mobil milik Dave. Mereka tak menyadari jika garasi yang mereka pakai untuk menginterogasi Papi ternyata adalah milik garasinya Dave. Bobby pun berusaha untuk menjelaskan apa yang telah terjadi kepadanya dengan berbincang di bawah. Sementara Stick diminta untuk memantau Papi terlebih dahulu. Ketika Bobby dan Dave sedang berbicara, Stick mulai merasa ada sesuatu yang melihat ke arahnya. Dan benar saja, seorang pria bersenjata tiba-tiba muncul menghajar Stick. Tak hanya sendirian, tetapi ia bersama rekan-rekannya, sehingga Stick kewalahan menghadapi mereka. Mendengar adanya keributan yang terjadi, Bobby pun turun ke bawah untuk memeriksa. Namun tembakan tiba-tiba melesat sehingga membuat mereka berdua harus bersembunyi. Bobby meminta kepada Stick untuk segera berlari menuju garasi sesuai aba-abanya. Akhirnya mereka berlari dan berusaha untuk mengejar para pria yang berhasil membawa Papi pergi. Tetapi sayang, Papi berhasil kabur setelah ia mencuri sebuah mobil. Kini keadaan berbanding terbalik. Papi langsung menelpon anak buahnya untuk mengejar keberadaan mereka berdua. Dan tak lama kemudian, Stick dan Bobby pun berhasil tertangkap. Tetapi tidak bagi Dave. Di markas Papi, mereka disiksa setelah apa yang mereka lakukan padanya. Papi ingin mereka memberitahu di mana uang yang telah mereka curi. Awalnya mereka berdua tak mau mengaku, tetapi setelah Papi mengeluarkan banteng terbaik miliknya, akhirnya mereka ketakutan dan Stick memberitahu jika uang tersebut berada di brankas milik Komandan Quench.
Karena tak ingin terjun sendirian, Papi menyuruh mereka berdua untuk pergi ke markas militer untuk kembali membawa uang miliknya. Mereka pun dibawa pergi dari markasnya. Kemudian Papi mengantar mereka berdua pergi dan meminta mereka untuk kembali membawa uangnya dalam waktu 24 jam. Kini Bobby dan Stick harus mengikuti arus menuju perbatasan. Mereka berjalan melintasi gurun, melewati laut hingga akhirnya tiba di Amerika. Setibanya di Amerika, Stick dan Bobby langsung mencuri sebuah mobil, kemudian menghampiri sebuah supermarket. Di sana ia bertemu dengan rekannya yang ternyata masih menyimpan paket yang Stick inginkan, yaitu beberapa senjata yang akan mereka bawa masuk ke dalam markas militer. Setelah semuanya siap, Stick pun mulai berkendara menuju markas militer. Karena tak mempunyai kartu identitas, ia memutuskan untuk menerobos pagar pembatas yang seharusnya menjadi tempat pemeriksaan. Akhirnya ia menjadi buronan dan Stick pun harus kabur dari kejaran para militer. Karena memiliki misi penting, Stick menurunkan Bobby di kantor. Ia memperingati Bobby untuk pergi ke kantor Komandan Quinch yang berada di lorong paling ujung. Sementara itu, Stick memutuskan untuk pergi menghadapi atasannya. Di sana ia menghajar beberapa anggota agar bisa menghampiri atasannya hingga akhirnya ia berhasil. Kemudian ia menceritakan tentang misinya bersama Komandan Quinch dalam memberantas narkoba. Namun atasannya menyebut jika mereka sebagai angkatan laut tak pernah merampok bank karena dianggap telah mencemarkan nama baik dari institusi. Stick ditangkap sebagai tersangka. Dimanapun ia memijakkan kakinya di daerah kemiliteran, maka Stick wajib untuk ditangkap. Sementara itu Bobby yang telah berhasil menyekap Quinch meminta ia untuk membuka brankas miliknya. Quinch menjawab bahwa ia tak memiliki uang tersebut dikarenakan ia telah memberikan seluruhnya kepada Deb. Rupanya terjalin cinta segitiga di antara mereka. Bobby semakin marah. Ia mendesak Quinch hingga akhirnya ia membuka brankasnya. Dan ternyata benar saja tak ada uang sepeser pun di sana. Situasi semakin memburuk ketika anak buah Quinch melihat komandannya ditawan. Sehingga Bobby memutuskan untuk kabur. Gedung telah terkepung. Bobby tak bisa kabur begitu saja. Karena tak ada jalan keluar lain, hal yang ia lakukan adalah dengan cara menyamar serta membakar gedung tersebut hingga habis tak tersisa. Melihat apa yang Bobby lakukan, Stick hanya bisa tertawa. Setelah bisa berhasil kabur dari pusat kemiliteran, Bobby segera menelpon Deb untuk memberitahu jika ia memiliki uangnya. Tetapi ternyata Papi telah terlebih dahulu tak mempercayainya. Akhirnya ia membunuh Deb dan ketika Bobby menghampirinya, Deb benar-benar telah tewas dibunuh oleh Papi. Bobby hanya bisa terdiam. Ia menghampiri Stick untuk menceritakan bahwa uang mereka telah menghilang entah kemana. Mendengar cerita dari Bobby, Stick memiliki rasa dendam yang sangat amat besar. Ia ingin pergi ke Meksiko untuk memberi pelajaran kepada Papi. Sementara itu Bobby pergi ke suatu hotel yang dimana ternyata uang tersebut berada. Ia pun menelpon seseorang untuk menyepakati kesepakatan antara mereka berdua. Kemudian scene berpindah kepada Stick yang telah tiba di Meksiko. Di sana ia menghubungi Papi dengan dalih dirinya membawa uang 43 juta dolar tersebut. Tak hanya Papi, ternyata Stick juga memberi janji kepada Komandan Quinch yang telah siap dalam aksi baku tembak. Dan yang terakhir CIA, mereka semua berkumpul di satu tempat untuk memperebutkan uang senilai 43 juta dolar tersebut. Ketika mereka hendak menyepakati kesepakatan, Bobby tiba-tiba muncul dengan mobil milik Papi yang ia curi. Bobby memperlihatkan uang miliknya yang ia simpan di bagasi. Bobby mempersilahkan CIA untuk mengambil uang tersebut. Kemudian ia mengajak Stick untuk pergi dari tempat tersebut. Saat mereka baru saja beranjak, Bobby tiba-tiba meledakkan mobil yang berisi uang itu. Sehingga terjadilah aksi tembak-menembak, di mana keempat sudut berusaha untuk membunuh satu sama lain. Dari pertempuran itu, Bobby dan Stick berhasil bertahan hidup. Quinch tewas, kepala CIA tewas dan juga Papi Greco. Tak ada yang tersisa oleh mereka berdua. Dan scene terakhir di film ini menampilkan Bobby yang jujur jika ia tak membakar semua uang itu. Stick pun marah dan meminta jatah yang ia punya karena dirinya telah membunuh setengah dari musuhnya. Tamat.